Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini sudah kita saksikan adalah pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Nikita Mirzani dan juga Ismail. Dan salah satu hal yang sudah kelihatan banget sangat clear bahwa Nikita Mirzani udah nggak bisa lagi mengontrol emosinya. Dia beberapa kali melakukan hal yang unik ya, dia teriak di hadapan sejumlah media massa karena dia kesel kali ya didorong-dorong. Plus juga dia kelihatan banget sempat kepancing emosinya pada saat berada di ruang sidang. Adalah momentum pada saat hakim itu bertanya sama Nikita Mirzani. Pertanyaannya adalah begini, apakah saudara terdakwa sudah memahami apa isi surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Nikita Mirzani mengatakan dengan nada yang cukup kelihatan emosi, dia mengatakan, saya tidak pernah melakukan pemerasan atau tindak pidana pencucian uang tersebut. Pokoknya itu semua banyak khayalan. Hakim bertanya lagi, bukan tentang materinya, Anda sudah paham belum apanya? Ya, saya paham, A, B, C, dan D muter-muter. Kelihatan banget Nikita Mirzani memang sangat kesal sekali. Dia bilang beberapa kali bahwa saya itu sudah 3 bulan menahan semua ini. Dan sekarang adalah momentumnya. Tetapi, suka tidak suka secara formalitas, Nikita Mirzani sekarang statusnya sudah menjadi terdakwa. Yang melaporkannya, Dr. Reza Gladys beserta suaminya, mereka dikategorikan adalah sebagai korban, dan jaksa penuntut umum yang ada 6 orang ini, mereka adalah yang mewakili para korban. Oke, pasal yang dikenakan sekarang ini, kan sempat kemarin itu ada narasi yang mengatakan bahwa katanya pasal pemerasannya itu sudah diganti, sudah tidak ada lagi. Tetapi aku dengar dalam persidangan, ternyata Nikita Mirzani pun mengatakan hal demikian. Dia mengatakan, saya tidak pernah melakukan pemerasan atau mencuci uang tersebut. Jadi, memang masih ada pasal tersebut, teman-teman. Dan yang paling berat pasalnya adalah TPPU, karena hukumannya bisa 20 tahun penjara. Kalau masalah uang 4 miliar yang dijadikan case dalam kasus ini, bahwa Nikita Mirzani itu dituduh oleh Reza Gladys dan juga suami memerasnya dengan uang 4 miliar dengan bukti-buktinya. Ini ada beberapa hal yang disampaikan yang menurut aku juga perlu dipertimbangkan, terlepas memang nanti apakah pada akhirnya hakim lebih yakin dengan JPU atau lebih yakin dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Nah, poin yang pertama begini teman-teman, dia mengatakan bahwa saya itu tidak pernah kenal sama Reza Gladys. Kemudian saya itu sahabat saya, Mail, dia juga tidak kenal, dia yang dikejar-kejar oleh Reza Gladys terus. Kok bisa saya itu yang dibilang katanya mau memeras? Ya, uang 4 miliar secara angka itu uang yang sangat besar. Mau sekaya ataupun seterkenal apapun 4 miliar itu bukanlah uang yang kecil ya. Dan kita bertanya, kenapa Dr. Reza Gladys mau memberikan uang tersebut? Kita bahas lebih detail, tetapi sebelumnya coba kita reaksikan kata-kata yang menurut aku cukup menggelitik dan juga ngeri-ngeri sedap pada saat Nikita Mirzani emosi di luar persidangan, teman-teman. Oke. Tangan udah diborgol, santai aja. Nggak perlu takut gua mau ngomong apa. Oke. Dia karena mungkin lagi hektik suasananya keluar dari persidangan dan tim dari jaksa itu uh, kelelahan sepertinya menghadapi kewalahan, menghadapi media yang begitu banyak. Nikita Mirzaninya teriak seperti itu. Sudah diborgol kok. Karena kita paham ya, kalau seorang Nikita Mirzani mendapatkan perlakuan misalnya kayak beberapa waktu lalu, kenapa tidak pakai baju tahanan, tidak diborgol, itu kan juga institusi terkaitnya mendapatkan sorotan. Nah, aku paham sih, dari tim jaksa juga sepertinya juga takut mendapatkan atensi dari publik. Kenapa nih Nikita Mirzani tidak diperlakukan yang sama begitu? Terus pada saat dia mau ngomong, Nikita Mirzani juga bilang begini, karena kesannya dia kayak dihalang-halangi buat ngomong gitu. Dia bilang, terdakwa itu boleh ngomong loh, menyebutkan beberapa pejabat lah, atau mantan pejabat di Indonesia, dia aja boleh ngomong, kenapa saya nggak boleh begitu? Apa yang sebenarnya takut gitu saya diomongin? Apakah takut kebongkar semuanya? Ini salah satu cuplikannya. Itu pembunuhan apa? Ya nanti tunggu Bang Pammi. Tunggu si Mayo dulu. Oke. Santai
ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak diginiin. Oke, tipikal khasnya Nikita Mirzani. Walaupun dia ngomel, tapi sebagian orang tuh menginterpretasikan ada bagian yang kayaknya lucu-lucu aja. Well, untuk case ini menurut aku udah nggak lucu-lucuan lagi karena ancaman yang mendera dia itu nggak main-main teman-teman, 20 tahun penjara. Plus dia sudah menjalani beberapa bulan saat ini. Dia tahu bahwa kondisinya saat ini memang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi dia masih punya peluang. Peluangnya adalah kalau nanti dalam persidangan hakim teryakinkan bahwa benar juga ya Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya misalnya bilang bahwa ngapain Dokter Reza Gladys ya itu memberikan uang sedemikian rupa 4 miliar kalau tidak ada di balik ini semua. Terus juga Nikita Mirzani menyampaikan beberapa poin yang cukup masuk akal yang ini aku rasa akan menjadi salah satu poin yang meringankan dia pada saat tahapan pembuktian nanti teman-teman. Saya mau ngomong. Oke. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Santai. Mimi gimana nih? Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Ini reverse-nya adalah ke para tim jaksanya. Karena case di Indonesia itu kalau tidak viral, itu sepertinya tidak akan mendapatkan atensi dari penegak hukum yang lebih serius gitu. Karena apa? Kalau nanti, nih kita tahu ya, dengan media dia tahu bagaimana aksi-aksi yang bisa ngebuat dalam tanda kutip adalah dicintai sama media, secara otomatis juga akan digemari atau viral oleh masyarakat, dia melakukan hal ini. Karena kalau ini nggak viral, apa-apa yang disampaikan pembelaannya itu nggak bakal didengar. Karena waktu di persidangan pun juga Nikita Mirzani itu menyindir dengan kata-kata bahwa kurang lebih mudah-mudahan katanya hukum itu tegak lurus dan tidak sesuai pesanan ya. Itu ngomong langsung di hadapan hakim. Dan kita tahu ya bahwa dalam persidangan itu apapun yang dilakukan oleh terdakwa itu akan menjadi salah satu konsiderasi. Bahkan ada banyak case di Indonesia di persidangan hanya karena si terdakwanya berlaku sopan, itu aja bisa mendapatkan hukuman yang luar biasa. Kayak kasus yang terbaru ada yang korupsi gitu ya, dihukum cuma 3 tahun. Satu pertimbangannya adalah karena terdakwa itu sopan dalam persidangan. Hati-hati juga nih Nikita Mirzani, jangan kebawa emosi, harus bisa lebih clear mana yang perlu untuk ditajamkan, mana yang perlu bisa dikontrol. Sampai saat ini aku lihat dia masih bisa terkontrol, cuman yang di bagian luar persidangan kayaknya sulit dia untuk mengontrol itu semua. Nah, kemudian sebagian berikutnya kita coba lihat adalah dia ngerasa bahwa dia itu sudah banyak menyelamatkan masyarakat Indonesia katanya. Dari kemarin gue diam loh, 3 bulan. Apa yang mau ditanya? Gimana tadi saat pembacaan dakwaannya sesuai atau tidak? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Oke. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Kalau dibilang uang 4 miliar itu cuma-cuma, I don't think so. Dengan manusia dewasa, harusnya Nikita Mirzani juga paham bahwa ada sesuatu di balik ini semua. Tapi ini yang menurut aku bisa menjadi poin meringankan dia nanti. Logikanya gini kan ya, memang betul mereka tidak kenal walaupun ada jejak digital, mereka pernah syuting bareng di acara Trans TV atau Trans 7, cuma kan itu antara kenalan ya, antara tamu dan juga hostnya doang, tidak kenal secara intensif begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah begini, logika aja sih simple. Kalau memang Dr. Reza Gladys ngerasa bahwa yang dituduhkan overclaim lah atau melanggar aturan BPOM dan sebagainya, di usahanya itu adalah tidak benar, tinggal diklarifikasi aja, itu tidak benar disampaikan Nikita Mirzani, ini buktinya BPOM-nya ada A, B, C, dan D. Tetapi kan
ternyata menurut Nikita Mirzani, dia malah ngerasa saya itu sudah menyelamatkan banyak muka-muka Indonesia yang dibilang dengan produk-produk yang berbahaya tersebut telah katanya. menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Banyak orang, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU dia tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produk. Oke, untuk bagian ini cukup berat ya buat Nikita Mirzani, karena dalam persidangan itu pasti akan fokus kepada pasal yang didakwakan, which is adalah terkait dengan pemerasan dan juga pencucian uang, tapi tidak mendalami terkait dengan misalnya kayak produk overclaim, atau ini kan lebih ke masalah konsumen yang dirugikan, ataupun juga melanggar undang-undang kesehatan, itu tidak ada dalam pasalnya. Secara materi, Nikita Mirzani ini memang tidak salah, tetapi secara formalitasnya, ini nggak bakal dibahas dalam persidangan. Dan ini bisa menjadi faktor yang meringankan dan tergantung dari keyakinan hakim. Karena sekali lagi ya, dalam persidangan nanti itu dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan sesuatu itu adalah fakta. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan ini pun aku lihat dari timnya Nikita Mirzani dalam persidangan, kuasa hukumnya bilang bahwa kasus ini itu berhubungan dengan perkara perdatanya di pasal 349 tentang wan prestasi. Hakim memberikan kode yang sudah sangat clear menurut aku. Jangan dikaitkan dengan perkara lain, fokus kepada perkara ini. Nah, bagian ini menurut aku yang cukup memberatkan karena yang bisa merubah ini adalah keviralan menurut aku. Kalau nanti nih, di Indonesia kan tahu ya, pasti ya keviralan itu akan berpengaruh dalam proses hukum, suka tidak suka sebagian masyarakat menilai seperti itu. Kalau nanti dalam perjalanan sidang ini bahwa banyak orang yang begitu simpati dengan Nikita Mirzani karena fakta, karena temuan-temuannya, aku yakin ini akan mempengaruhi dalam persidangan. Jadi timnya Nikita Mirzani, timnya Dr. Reza Gladys, mereka punya strateginya masing-masing. Kalau terakhir, aku lihat di Instagramnya Reza Gladys pun juga ada para pendukungnya yang bilang terkait dengan keadilan buat Dr. Reza Gladys, semangat A, B, C, dan D. Ya, ada pendukung dan juga supporternya masing-masing, cuman ada beberapa poin yang aku juga penasaran, sebenarnya kenapa kok mau ngasih uang 4 miliar rupiah tersebut. Dan Nikita Mirzani pun juga, dia harusnya sudah berpengalaman ya, kenapa gitu loh, uang cuma 4 miliar aja bagi dia itu bisa didapatin dalam sebulan 2 bulan gitu loh. Tapi kenapa dia mau ambil juga dan dijadikan transaksi untuk mungkin misalnya pembelian rumah atau pembelian yang lainnya. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama persidangan ini. Sidang berikutnya akan digelar di 1 Juli 2025 untuk pembacaan eksepsinya atau nota keberatan dari tim terdakwa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.